Hey Google, turn on all the lights. Sure, turning on 4 lights. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini gue bakal bahas mengenai satu produk, yaitu Saramonic Microphone. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombolnya sebelah kanan agar terus dapat mendukung channel ini. Nah, jadi hari ini kita bakal ngapain? Hari ini kita bakal bahas dari segi unboxing. Jadi dari setiap pembeliannya akan mendapatkan perangkatnya apa aja. Terus kita juga bakal bahas dari segi penggunaan, sampai nanti kita akan juga bahas dari segi comparing dari produk ini, sampai kita compare ke clip-on microphone yang kita bisa beli di beberapa marketplace yang which is itu harganya murah banget kalau kalian compare dengan produk ini. Tapi juga kalau kalian misalkan compare ke produk-produk yang udah lumayan unggul, produk ini masih termasuk produk murah. Kenapa? Nah, nanti kita bahas lebih detail. Oke, jadi untuk produk ini ada dua. Kenapa ada dua? Bedanya apa? Nah, jadi yang di sebelah kanan gue ini merupakan Saramonic Blink 500 B2. Oke, di sini keterangannya ada tulisan Ultra Compact 2.4 GHz. Oke. Dan di sini dual channel wireless microphone system with lavalier. Dan di sini juga dapat dua clip-on mic. Dan di sini modelnya kalau misalnya kalian lihat desainnya cool lah ya, model kekinian. Jadi dia ada lampu birunya ini guys. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian perhatiin di boxnya ini juga ada orang yang dia bisa pakai langsung ke bagian kemejanya, tinggal di clip on aja. Oke. Nah di bagian kirinya ada tulisan keterangan ini adalah Blink 500 B2 TX RX gitu. Jadi ada keterangannya TX itu sebenarnya adalah si transmitter, RX itu dari receivernya. Kalau kita perhatiin di bagian belakangnya, di sini ada sekilas dari produknya, terus highlightsnya, ada specificationnya. Jadi transmissionnya kita ada di 2,4 GHz. Oke. Dan proximity di sini 6 jam. To be honest, waktu itu gue coba pakai sekitar 4,5 sampai 5 jam sih. Jadi nggak benar-benar 6 jam. Oke, dan di bagian bawah ada keterangan www.saramonic.com. Jadi untuk for more detail kalian bisa cek di websitenya. Oke, langsung aja kita buka di bagian dalamnya. Oke, ini dia guys kotaknya. Wow, sekilas kotaknya ini bagus ya, warna hitam and then keset gitu. Jadi emang dibikinnya high quality lah ya. Nah, dan langsung aja coba kita buka. Nah, ini dia guys isinya. Kita bisa lihat kalau di sini tuh ada dua transmitter dan satu receiver. Oke. Dan kalau kita langsung buka lagi di dalamnya, jadi di sini ada pouch guys yang cukup besar untuk menampung receiver dan transmitter. Jadi kita coba masukin dua dan yap, muat guys. Kita coba ikat ya guys. Cool. Mantap. Oke, dan nextnya kita coba cek lagi ada apa di sini guys kotaknya. Ada kosong ya guys, gak ada lagi. Cukup besar. Oke, dan di sini wow, kabelnya banyak banget. Ada 3 kabel USB Type C. Kelihatannya di sini. Dan di sini USB Type C-nya adalah gold plated ya guys. Wow, mantap. Dan nextnya di sini ada clip-on microphone. Di sini clip-onnya dan juga ada busanya guys. Dan di sini juga wow, gold plated. Tinggal di plug-in aja guys. Sebenarnya bisa langsung dipakai seperti ini. Nice, mantap. Dan di sini juga ada built-in microphone guys. Kalau misalnya kalian nggak pakai clip-on-nya, mantap guys. Oke, dan sekarang produk yang kedua ini adalah Blink 500 RX DI. Ini tuh apa? Ini tuh sebenarnya sama aja dengan transmitter. Ini tuh sama aja dengan receiver yang ada di sini. Cuma bedanya seperti yang kalian lihat di sini, dia itu adalah bertipe dengan Lightning iOS. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya tadi kalian perhatiin di box yang sebelumnya, di bagian kirinya itu kan ada keterangan yang
These are 6 kits available in the Blink 500 series. Jadi ada kits yang memang bisa support untuk si Blink 500 ini, dan salah satunya adalah yang Lightning ini. Nah, jadi ini ada keterangannya di boxnya ultra compact 2.4 lagi. Nah, berarti ini sama ya guys transmissionnya. Terus ini juga dual channel wireless Lightning receiver for Apple iOS device. Nah, ini box depannya seperti ini. Kalau kita lihat kiri kanan, ada keterangan also available di sini, di highlightnya Blink 500 RXID. Oke, terus di sini keterangannya made for iPhone, iPad dan iPod. Jadi pasti support untuk iPhone, iPad dan iPod. Oke, di bagian belakang kita cek ya, ada sekilas tentang Saramonic-nya, terus operating range 50 meter. Wow. Nah, cuman sebenarnya pada saat gue menggunakan ini, gue menemukan beberapa kendala, dan mungkin nanti kalian stay tune sampai akhir karena gue akan coba show ke kalian minusnya itu di bagian mana. Oke, nextnya di sini power recommended supplied by iOS device dan made for, wow, baik juga ya guys di sini keterangannya. The iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, SE bahkan. Nah, yang paling di sini yang paling kecil gue lihat 6S, masih support sampai 6, bahkan 5S tuh masih support. Dan sebenarnya juga ini udah support sampai iPhone 11 guys, karena gua rekaman juga pakai iPhone 11. Oke, itu sekilas satu boxnya, dan kita langsung cek yuk dalamnya seperti apa. Yuks. Oke, langsung aja kita buka guys. Nah, kotaknya di sini bahannya mirip dengan yang sebelumnya juga, berkualitas, warna hitam, dan juga ada buku manual plus SIM injector untuk pairing pertama kali. Dan kita lihat di sini ada receivernya yang Lightning. Terus kita cek bawahnya ada apa lagi. Oke, di sini terlihat ada pouch juga. Wow, ternyata kita juga bakal dapat pouch ya guys. Dan harusnya ini ukurannya sama besar dengan yang tadi guys. Coba kita lihat. Nah, ini yang tadi, yap, bener guys. Ukurannya sama besar. Jadi mau kalian beli yang tadi, paket yang tadi dengan yang ini bakal sama aja. Kalian bakal juga tetap dapat. Mantap, dapat 2 jadinya ya guys ya. Oke, dan di kotaknya udah nggak ada lagi guys. Jadi ini aja paket yang kalian beli apabila kalian beli Blink 500 RX DI. Nice. Nah, jadi kan udah tau lah ya kira-kira dari kedua produk ini itu sekilas dapat apa aja dan fungsinya apa. Nah, sekarang itu kita akan bahas harganya. Jadi harganya ketika gue beli ini tuh harganya sekitar 3 komaan. Yap, 3 komaan. Dan yang ini harganya sekitar 1,8. That's it. Nah, kalau misalkan ditanya apakah ini mahal atau enggak, nah jadi gini, kalau misalkan compare dengan produk yang lain, mungkin kita compare yang ini dulu ya guys ya. Kita compare dengan produk yang lain, which is yang Rode Go. Nah, yang Rode Go itu ada limitasinya sih guys. Jadi Rode Go itu dia hanya bisa satu channel aja. Kalau ini ibaratnya kita tuh bisa langsung punya 2 channel. Yang ibaratnya contoh kita mau podcast, kita mau interview orang, kita ngomong 2 arah gitu lah ya. Kedua suara dari si sumber itu dapat langsung terekam ke satu handphone atau satu kamera ke satu transmitter itu. Jadi kalian bisa bayangin irit banget kalau misalkan kita cuma bisa satu, itu nanti PRT editornya juga sih, dan di videonya pun juga jadi satu suara doang gitu, jadi nggak kerekam kedua, itu PR-nya doang. Jadi ibaratnya itu kalian baru gabungin lagi suaranya. Dan kalau yang Saramonic ini, jadi kita tuh bisa langsung 2 suara masuk ke satu receiver seperti itu guys. And then kalian tanya, kenapa gue beli lagi yang receiver ini? Nah, jadi sebenarnya emang gue ada kebutuhan. Kenapa? Karena gue emang lebih banyak merekaman pakai handphone langsung, which is yang iOS gitu. Emang ada juga handphone yang USB Type-C, cuman gue emang jarang pakai itu. Hopefully gue tunggu lah ya Google Pixel 5 kalau udah punya wide angle kamera, harusnya calon-calon nih. Nanti kita tunggu aja ya, go. Nah, jadi yang gue beli akhirnya bukan USB Type-C, akhirnya yang Lightning. Sebenarnya kalau kalian beli yang USB Type-C, sebenarnya kita bisa colokin juga ke MacBook Pro, guys. Nah, cuman tenang aja, karena MacBook Pro masih punya
headphone jack, kita bisa colokin ini kok. Jadi suara yang kalian rekam dari Saramonic itu bisa langsung masuk ke MacBook Pro karena lewat transmitternya gitu. Karena ada colokan audio tadi yang kalian perhatiin pada saat unboxing ada didapatkan dari Saramonic ini gitu. Oke, jadi kira-kira itu reasonnya kenapa gue beli keduanya, karena kebutuhan dari segi ini lebih compact langsung ke iPhone. Kalau ini bisa ke laptop, bisa ke kamera. Seperti itu guys. Dan ini dua transmitter langsung. Dan nextnya kita akan bahas dari segi kualitasnya. Oke. Nah, sebenarnya satu hal mungkin dari banyak kalian udah recognize pada saat perekaman ini gue udah pakai Saramonic. Jadi suara yang gue ngomong tadi dari awal pembukaan sampai sekarang itu udah memakai Saramonic. Jadi kalian bisa menilai sendiri suaranya seperti apa guys. Jernih kah? Bassnya gimana? Clear? Patah-patah putus atau gimana? Karena yang menilai kalian dan ya gimana guys menurut kalian. Jadi gue bisa ceritain sedikit pengalaman gue pada saat menggunakan Saramonic ini. Jadi sebenarnya emang gue menggunakan Saramonic belum gitu lama lah ya, belum sebulan gitu. Nah, video-video gue sebelumnya yang menggunakan Saramonic itu ada 2 video. Kalian bisa lihat, which is yang pada saat review si Samsung A71. Kalian bisa klik yang di atas, ataupun yang video pada saat gue bikin Tiny Planet dan itu gue di outdoor. Nah, ini yang gue pengen share tadi guys. Kenapa yang 50 meter ini gue bilang ada kendalanya sedikit. Jadi sebenarnya pada saat kalian nonton video yang drone itu, kalau misalnya kalian jeli, kalian recognize suara gue tuh sempet patah-patah, hilang-hilang di tengah-tengah. Pano aja sih, makanya that's why gue showing ke kalian. Bagi kalian yang pakai di MacBook Pro dan mungkin belum tahu, kalian bisa langsung segera update ke firmware terbarunya. Oke? Yes, exactly. Jadi itu dia kayak patah guys, padahal belum 50 meter. Wait, di sini terlihat ke house. Jadi berarti gue stand tuh nggak nyampe 50 meter, even nggak nyampe 10 meter dari si tripod which is iPhone 11 yang gue rekam sekarang gitu. Dan gue nggak ngerti apakah itu pengaruh sinyal dari drone juga atau gimana, soalnya itu nggak selalu sih, dan kebanyakan sih emang pada saat drone-nya dekat gitu. Jadi not sure apakah kena drone, tapi heran juga sih kenapa. Jadi mungkin buat kalian yang lebih tahu lebih detail, kalian juga bisa komentar ya guys, untuk memberikan jawaban ke gua dan jawaban ke teman-teman lainnya. Jadi singkat cerita itu minusnya gitu. Tapi ya oke lah, kita bisa rekam dengan jarak yang jauh. Beda lah dengan kita harus pegang HP yang jaraknya itu harus segini terus gitu kan, dan nggak bisa wireless gitu. Kalau kalian pakai kabel, bayangin kabelnya harus sepanjang apa. Kalian pakai aux extender 3 meter kan, sambung-sambung menyambung kayak gitu. Jadi menurut gue ini udah cukup keren lah. Oke, dengan 2 transmitter sekaligus. Kira-kira kayak gitu. Nah, untuk dari review suara gimana guys? Kalian udah langsung review langsung. Jadi dari suara yang di video A71 di drone harusnya sama dengan video yang sekarang gitu. Cuman kadang gue ada ngerasa ada perbedaan ketika gue memakai yang clip on dan gue memakai langsung ini. Gue udah merasakan kalau yang clip on itu malah kadang suaranya lebih kecil gitu. Tapi sebenarnya ini tergantung dari kalian juga sih pada saat editing. Kalian bisa juga increase suaranya lagi pada saat kalian lihat suaranya kecil, kalian naikin aja sih. Cuman emang pada saat gue pakai clip on, jadi kalau yang clip on itu nanti kalian bisa colokan langsung clip onnya ke sini gitu. Nah, itu suaranya nggak kecil kalau di compare ke yang ini, yang mic langsung gitu sih. Yang gue rasain pribadi ya, apakah gue rasa teknik atau gue ada yang salah satu, not sure, tapi itu yang gue rasain sekarang. Oke, jadi lupa juga gue apa yang ngomongin. Jadi satu hal yang positif lagi, ini bedanya ini dengan Rode Go adalah di sini dia transmitternya dia punya built-in microphone. Jadi yang kalian perhatiin sekarang nih, ini gue hanya kayak gini doang dan dia nggak pakai clip on. Jadi gue nggak perlu pakai kabel yang biasa gue clip on di sini. Jadi kalau misalkan kalian lihat video gue yang di A71, gue pakai clip on. Nah itu juga pakai Saramonic. Jadi kan kalian nggak tentu gue pakai Saramonic kan, karena Saramonicnya yang ini transmitternya gue taruh di kantong kayak gitu guys. Jadi itu salah satu kelebihannya sih. Jadi ketika kalian ngerasa ribet pakai clip on,
Dan terutama buat cewek ya, yang kayak misalkan aduh dia ribet nih pakai kabel lagi, masukin lagi ke dalam, ataupun kabelnya terlalu ribet, simple banget, dia tinggal copotin doang si clip onnya, yang ini tinggal dipasang di kerah baju atau taruh di sini biasanya, dan akhirnya fix, suaranya bisa langsung masuk ke kamera dan langsung bisa mulai recording gitu. Jadi itu kira-kira reviewnya lah ya. Di sini gue bukan yang mau menjelekkan Rodeco, tapi gue di sini adalah review jujur dari penggunaan Saramonic. Jadi ketika ada yang jelek gue bilang jelek, ada yang bagus gue bilang bagus. Oke. Nah, nextnya gue pengen sharing lagi apa bedanya penggunaan Saramonic ini dengan yang clip on yang harganya murah banget di Tokped. Jadi waktu itu gue pernah beli di Tokped, itu murah banget sih harganya guys. Gue coba cek lagi ya harganya berapa ya. Nah guys, jadi udah ketemu. Waktu itu gue beli harganya tuh 6.900. Wow. Dan ada juga sih yang harganya sejenis, barang yang sejenis harganya 12.000, 8.500. Ya, basically beda supplier aja lah ya. Cuman harusnya produknya sama, dan nanti gue beli adalah gue cari yang paling murah karena gue selalu yang paling murah aja. 6.500 guys, bayangin. Dan oh ya, harga yang untuk ini kan tadi gue udah bilang ya, 3 jutaan, hampir 4 juta. Yang ini 1,8, sekitar segitu. Kok kan compare, jauh banget kan? Jauh banget. Dan kualitasnya gimana? Sebenarnya gue pengen bilang mikrofon sebenarnya gitu-gitu aja. Yang bikin beda itu adalah fiturnya dan suaranya sih sebenarnya. Dari suaranya sendiri, kalau untuk yang 6.900 tuh not bad sih guys. Kenapa bisa dibilang not bad? Mungkin coba kalian take a look lagi di video-video gue yang sebelumnya. Oke, yang ini dia. Jadi gue udah tes semua normal, dan ini bahkan masih diplastikin dari Apple-nya. Benar-benar gue belum buka. Yap, gitu sih guys. Jadi info yang gue bisa bilang ke sini, gue bakal bahas mengenai kenapa gue lebih memilih iPhone 11 ketimbang Pixel 4. Sebelumnya mungkin buat kalian yang udah follow Instagram gue ataupun Facebook gue, sebenarnya kalau misalnya kalian perhatiin instastory-nya ataupun sempat highlights-nya, bahkan di situ gue udah post kayak ada voting hitam atau putih, dan juga sempat ada invoice-nya juga ya kan. Nah, jadi singkat cerita, jadi gue udah janjian sama temen gue bahkan akan pick up Google Pixel 4 pada saat gue ke Aussie. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat kalau video itu sebenarnya suaranya itu nggak jelek-jelek banget kan. Masih kedengeran lah. Oke. Dan kalian juga nggak tahu kan sebenarnya itu gue pakai mikrofon yang memang harganya 2.900 aja guys. Jadi no reason ya guys buat kalian YouTuber-YouTuber yang pemula sama seperti gue pakai alasan nggak punya modal untuk beli mikrofon untuk kamera. Hey guys, kalian bisa beli mikrofon yang seharga 6.900 sama kayak gue. Jadi nggak ada reason sih buat bilang mikrofon harganya jutaan jadi gue nggak mulai start YouTube gitu. Oke. Jadi kalian bisa start untuk beli mikrofon yang murah itu nggak ada masalah. Cuman ada limitasinya guys yang pengen gue share kesini. Mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian. Jadi sebenarnya pada saat gue perekaman itu gue emang rekam gak cuma sekali, sempat 2 kali. Why? Karena pada saat gue review suaranya ada yang patah-patah dan ada yang kesek-kesek suaranya. Jadi ketika gue kayak rekaman kayak gini ya, ketika gue geser-geser gini ya, kadang kan ada lah ya gue ketika lagi geser gini, ketika gue pegang produk gue goyang kan. Nah itu kan gue pakai kabel, HP-nya kan kayak gue taruh di bawah sini kan. Nah itu kegeser dan akhirnya jadinya si kabelnya itu kegoyang gitu guys, goyang dikit doang padahal, dan dia langsung kayak zet gitu. I don't know apakah gue karena itu pakai iPhone, karena iPhone kan memang udah nggak ada lagi jack audio dan gue pakai converter. Apakah karena salah converter, gue juga nggak tahu. Tapi mungkin bagi kalian yang pengalaman, apakah kalian juga mengalami hal yang sama, kan juga bisa sharing ke gue ya guys ya. Tapi yang jelas gue mengalami hal itu, dan kalau misalnya kalian perhatiin suaranya sebenarnya juga agak beda lah dibanding yang ini. Jadi ada feeling not safe sih ketika gue pakai mic itu gitu. Di luar itu nggak ada masalah gitu. Jadi sebelumnya emang ada masalah sampai gue juga emang pengen cari yang wireless
karena gue banyak perekaman outdoor depannya, kayak gitu sih. Yes, jadi that's the reason kenapa akhirnya gue upgrade ke Saramonic. Dan sebelum gue upgrade ke Saramonic, gue sempat consider Rode Go dan beberapa produk lainnya, which is yang gak kalah bagusnya untuk kalian consider gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian nggak pakai mikrofon, itu juga nggak rekomend. Oke, jadi sebenarnya ada satu teori di mana lebih baik foto gambar kita tuh seburuk-buruknya, tapi suara kita tuh masih kedengeran seperti ini, di compare foto kita ataupun video kita tuh bagus banget sampai 4K, 5K misalnya, tapi suara kita tuh nggak kedengeran, even nggak jelas, sampai nggak bisa tersampaikan ke user ataupun kalian yang dengerin, yang nonton, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada satu video gua yang waktu itu gue emang sama sekali nggak pakai mikrofon, dan sebenarnya waktu itu gue itu udah pakai iPhone 3, iPhone yang rekam, kanan gue taruh iPhone, belakang gue taruh iPhone. Jadi gue udah bisa bilang gue pakai mikrofon bantuan, itu iPhone. Tapi so sadly yang iPhone-nya di depan gue ini, yang kanan gue itu sama yang belakang gak ngerekam sama sekali suara. Akhirnya gue hanya memakai suara dari iPhone 11 yang direkam dari kamera, purely dari kamera itu sih guys. Walaupun aplikasi kopi yang CWP itu ya Berasa ya? itu pahit itu apa sih pahit banget ya mas? Ini tuh udah taparan ya, kayak ini jadi otentik mereka, nanti cara kita mikirin banget gimana supaya rasanya tuh pas. Oke, kemudian kita masih ada 3 lagi guys. Oke, mana dulu? Itu dulu. Itu kopi flow, jadi kopi sama rasa Gitu, jadi itu yang akhirnya bikin gue juga untuk consider untuk mencari mikrofon, karena sound is matters. Ketika soundnya nggak bisa tersampaikan, ujung-ujungnya nggak tersampaikan informasi yang mau kita sampaikan ke kalian. Dan akhirnya di video itu, kalau misalkan perhatiin, akhirnya gue ya taruh teks di bawah. Itu actually video pertama yang gue taruh teks bahasa Indo supaya kalian tahu apa yang gue ngomong guys. Dan itu ya, itu kenapa reasonnya gue taruh teks di bawah, dan video lain gue nggak taruh teks sih. Ya biasanya video lain gue taruh teks itu lewat subtitle kan. Nah kalau ini gue langsung taruh di sana, di videonya langsung gue injek seperti itu guys. Oke, jadi guys, kira-kira itu sharing dari gue mengenai mic Saramonic yang mungkin kalian bisa consider juga ketika mau cari mikrofon yang wireless. Pertama mungkin bagi kalian yang mau start podcast ataupun mau start untuk interview people, jadi gak ribet-ribet lagi untuk cari 2 transmitter yang bisa connect ke satu receiver. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan like jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian mungkin lagi ada yang cari mikrofon juga. Oke? Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. See you in the next video. Bye bye. Okay Google, turn off other lights. Okay, turning 4 lights off.